Dah, Nah, itu direkam. udah ya tadi kayak mulai ya. Hmm. 3, 2, 1. Udah. Balik lagi di sampah gunung. Tektel. Oke. Balik lagi di sisi lain, masyarakat atau anak-anak jelajah. Anak jelajah ya siapa aja lah anak-anak jelajah ya Mas ya. Korek nih. Oh iya. Kemarin sempet diposting di Jelajah siapa sih sosok-sosok yang berpengaruh bagi pejalan kali ini ya, sosok-sosok pejalan yang berpengaruh bagi teman-teman Jelajah gitu. Kemarin dipantik kayak gitu ya. Ada beberapa banyak komentar, tapi kita cuman 200-an lebih komentar. Wah, banyak sekali kalau kita jawab satu-satu tuh. Waduh, sampai coronavirus selesai tuh baru selesai. Kita bahas. Nah, kita ambil cuman 10 doang tuh, teman-teman. 10 doang ya, boy. Nanti kalau kepilih ya kami mengapresiasi kalian, kalau yang tidak kepilih itu mewakili kalian juga gitu mungkin ya. Oke, kita langsung aja nih. Siapa yang pertama dari Benedikta Dinda. Siapa sosok pejalan yang berpengaruh bagi dia, yaitu bapak, kata dia. Bilangnya si ini aja, Bene aja, Mbak Bene nih, mungkin kayak Mbak Bene, panjang namanya susah. Mbak Bene ini kenapa dia bapak? Karena dia orang pertama yang ngajak saya jalan-jalan ke tempat yang asing buat saya. Dan dia orang pertama yang ngasih tahu saya tentang apa itu perjalanan, persiapan, proses, dan tujuan. Serta jangan lupa untuk membuat cerita yang bakal kamu kenang untuk beberapa tahun kemudian. Oke, pelajaran yang diambil dari papa selama aku jalan sama beliau, ya lakukan hal yang menurutmu baik untukmu dan sekitarmu. Yakinin dari kamu untuk langkah pertamamu dan jangan lupa tentang persiapan karena di setiap perjalanan akan ada hal-hal yang tak terduga. Sama jangan lupa makan karena itu penting untuk melakukan segala hal. Sepertinya Mbak ini kayaknya ada Dindanya di belakang. Ya, Mbak Bene ini dia sering berperjalan gitu sama atau menjelajah tuh sama bapaknya gitu ya Mbak ya, mungkin gitu ya dari komennya gitu. Tapi ngomongin tentang bapak nih, kita ada satu sosok bapak atau satu sosok ayah gitu yang berpengaruh dan kita sering membahas dia di beberapa kali pertemuan gitu mungkin ya di meja kopi. Itu kalau bisa kita ambil saat seperti ini, si Ben Clash, bapak itu di film Captain Fantastic. Kenapa praktek dan teori itu diterapin ke anak-anaknya kayak gitu. Pola kehidupan mereka di hutan ya, di hutan gitu. Mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa berburu, mereka bisa menanam, mereka belajar. Stateless lah ya. Ya, Tanpa negara. ya stateless lah mereka gitu, stateless gitu, stateless gitu, Stateless still. stateless. Ya, mereka kayak berani untuk hidup secara teritorial yang kecil gitu, teritorial ngeri bener bahasanya ya, secara lingkup yang kecil. Kemudian mereka bertahan gitu di film Captain Fantastic kayak gitu. Mungkin kita nanti akan sedikit mereview atau gimana ya, itu menjadi rekomendasi film yang menarik buat kita di ranah atau yang berkelindan di dunia-dunia pejalan ekologi kayak gini teman-teman. Kayak gitu ya boy. Mm-mm. Tapi besok kayak gitu. Menurut kita sih ya ideal sih untuk sosok seorang ayah kayak gitu. Gitu ya. Selanjutnya ada dari Ekana 17. Sosok yang menjadi inspiratif dia gitu di dunia pejalan. Dandi Laksono kenapa nih ya? Dia komen kayak gini. Menurut dia Dandi Laksono, dia itu seorang pejalan, jurnalis, aktivis. Ekspedisi Indonesia Birunya mengangkat isu lingkungan dan sosial benar-benar mencerahkan. Sedikit banyak berubah cara saya melihat Indonesia, kata dia gitu. Orang-orang macam Dandi harus dibela. Apa yang dikerjakan buat alam, manusia mempertaruhkan dirinya sendiri. Kalau tidak salah dia 2 kali dia Diskriminalisasi. Oh. Ya, Mas Dandi Laksono. Apa ya, kita sangat mengangkat topik kita terhadap sosok Dandi Laksono, boy. Karena apa? Oh iya, di Jelajah juga kenapa di postingan itu pakai foto Dandi Laksono, karena dia sosok itu yang masih Ada tampil. ya, nanti ada tampilannya. Sinting. Gak boleh. Ngapain? Ya udah terserah dah. Ya, kenapa ya ini banyak dia? Dia pernah tuh dia sosok yang idealis terhadap jurnalistiknya mungkin ya.
dia pernah dipecat atau tidak, aku nggak ngerti dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Yang jelas dia Dia menghilangkan, punya sikap lah ya. ya dia punya sikap, dia menghilangkan kayak semacam keterikatan kerja gitu dengan salah satu perusahaan TV swasta. Pada saat itu dia ingin meliput korban agresi militer di Aceh pada saat itu tuh. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian dia eh, ada semacam inisiasi buat project Indonesia Ya, Biru. independen ya. Ya independen dia masalah, independen dengan satu temannya gitu kan ya, 2 orang mereka pakai motor bebek tuh. Keliling Indonesia. Nah, teman-teman ada tuh di YouTube-nya kalau penasaran, di YouTube-nya dan langsung nanti ada 2 kalau nggak salah, di Watchdog Dokumentaris sama satunya Watchdog Indonesia Biru gitu ya. Kalau nggak salah ya, tapi nanti dicek aja deh. Nah, salah satu dokumenter yang menarik dan mungkin dekat dengan kita adalah dokumenter yang ke-17 itu judulnya Petani Turis atau sorry, petani turis, Dan pendaki turis atau petani kentang. Itu mengangkut apa? Itu mengkaji ya, bukan mengkaji sih dia. Iya, di film itu dia mengkaji semacam dampak wisata gitu, dampak pendakian terhadap desa Ranupani kayak gitu. Kenapa banyak hal dari sisi itu yang kita bisa dekat mungkin dengan kita. Oh ya, bahwa dunia pejalan atau pendakian atau wisata atau apa namanya yang berkaitan dengan luar ruangan itu apa sih? Nggak hanya tentang ekonomi gitu petualangan. atau petualangan. Banyak yang bergerak di ranah itu. Sosial, budaya. Karena gini, Boy, di Ranupani itu mayoritasnya kan pendaki kentang tuh. Nah, semenjak Pendaki. pendaki Petani. pendaki dan petani tuh, iya, sorry, maaf ya, setiap manusia ada salah, termasuk kamu. Ya, petani kentang di sana, karena Indonesia gitu, widih Indonesia, iya, ada 10 yang akan diprioritaskan menjadi desa wisata, termasuk salah satunya Ranupani itu. Otomatis kan ekonomi pariwisata naik tuh, dan budaya di sana, orang-orang penduduk sana ya bergeraknya ke pariwisata itu. Jadi banyak petani kentang malah jadi porter gitu. Ada salah satu semacam endemik ya kayak gitulah, endemiknya kentang merah itu di Ranupani, dan sekarang udah mulai ya kayak gitulah ya. Udah mulai hilang. Nanti teman-teman nonton deh filmnya. Apa sih namanya? Endemik, masa endemik sih? Ya itulah, cuma mungkin ditemuin di Ranupani doang gitu. Kentang merah. Gitu ya. Nanti teman-teman nonton, ada yang ke-17. Oke. Terima kasih sikap Mas Dandi untuk sekarang, sampai mungkin panjang umur terus untuk sikap-sikap dia dan idealismenya. Oke, next ya. Mbak Eti Dugrin. Di tahun 2017 ada L. Ada L, Mas. Al sama Dulnya lagi keluar negeri, nggak tahu mana. Di dalam novelnya gitu, novel Pejalan Kaki mungkin ya. Nilai yang diambil dari cerita masalah tanah tidak dijual di bawah tuh. Dari situ di awal 2018 sempat mau jual tanah katanya, yang dominan hutan buat keperluan kuliah, karena akhir 2017 Bapak berpulang. Oh. Karena novelnya saya mengurungkan niat buat dijual, dan saya bilang ke ibu pasti ada jalan lain. Oh, dia bilang ke ibunya, Mbak Dugrin ini bilang ke ibunya pasti ada jalan lain kok selain jual tanah. Nah, apa ya? Mungkin dari Mbak Dugrin ini melihat nilai yang atau gagasan-gagasan dari Pejalan Arki itu, dia cuma tidak melihat dari sisi romantisnya aja, percintaannya aja gitu. Karena banyak apa ya yang disampaikan, nilai-nilai dari pesan-pesan disampaikan dari gagasan-gagasannya itu ya termasuk ini tadi. Tanah tidak dijual, itu ada salah satu yang dia sangat cetuskan itu di bukunya ya Mas, yang kedua ya. Jalan Pulang itu kayak gitu. Ya terima kasih buat Mbak El kayak gitu, dan semoga ada jalan gitu kan buat keperluan kuliahnya gitu ya. Buku Sumi jangan lupa dibaca juga, Mbak. Next ya. Aaron Larsson. Woi, aku pakai bahasa Inggris nggak usah ya. 27 hours kuda. Wih. Dari Ernst 28. Salah satu pejalan yang cukup berpengaruh dalam hidup saya adalah Aaron Larsson gitu. Itu ada filmnya teman-teman ya. Nanti itu menjadi rekomendasi juga tuh. Nanti kita bikin satu video yang
rekomendasiin yang dekat dengan dunia-dunia kita gini nih. Dunia-dunia luar ruangan. Ya, besok edisi keempat ya mungkin ya. Yoi. Nah, dia mengajarkan betapa serunya menjelajah, menyenangkan bertemu orang-orang dengan hobi yang sama. Namun juga sangat penting untuk kita izin atau sekadar memberitahu kemana kita akan pergi. Oke. Berapa lama kita akan pergi kepada teman, kerabat, saudara, dan orang tua. Karena jika terjadi sesuatu dengan kita, merekalah yang akan mencari dan menunggu kepulangan kita. Oke. Nah, Hmm. soalnya di film itu kan dia kan nggak ngomong sama siapa, jadi kalau dia hilang nggak ada yang tahu. Hmm. Makanya dia bisa ber-127 jam di sana. Oke, iya sih, bener. Terima kasih Aaron Laston yang tidak pernah berhenti menjelajah waktu. Menjelajah walau pengalaman pahit menghampiri. Iya. Mas Aaron Laston ini setelah dia terjadi musibah, aku nggak tahu ya bilang itu musibah atau semacam dia mendapatkan ilham atau apa gitu Mas ya. Karena setelah kejadian ini, dia malah menjadi atlet difabel, boy. Dia menjadi atlet difabel, dia menjadi pegiat luar ruangan, dia menjadi pemandu pendakian, dia menjadi penulis buku, kayak gitu. Dia menjadi motivator juga. Karena ini kejadian itu tidak apa ya, itu termasuk kerennya sosok si Aaron Laston ini. Setelah dia mendapatkan musibah itu, dia tidak menjadi traumatik bagi dia sendiri kayak gitu. Nah, itu sih Aaron Laston kerennya tuh mungkin ya. Apalagi yang mau dilihat dari Aaron Laston ini? Banyak sih. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman suka PDF-nya tuh ada PDF-nya tuh, ada bukunya. Kalau nggak salah apa ya? Lupa. Nanti kalau kita tampilin. Ya nanti kalau ingin ditampilkan ada bukunya Rock Hard Place kayak gitu Mas bukunya tuh. Itu menarik tuh. Aaron Laston. Oke. Gitu ya teman-teman. Next. Kemudian ada Afin Rengganis. Namanya keren. Aku suka nama-nama kayak gini ya. Afin Rengganis. Rengganis itu apa kayak dekat dengan ini deh. Rengganis tuh itu kerupuk. Hah? Kerupuk? Itu rengginang bodeng. Yang biasa dalam kalengkong gue. Enggak, Mbak. Ngomong keren kok. Ada yang bilang namanya kayak kerupuk anjir. Dia rengginang kok. Pasangnya kongguan. Ya, di sini salah satu sosok yang berpengaruh bagi dia itu Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini ya menurut sedikit yang saya baca gitu. Ibnu Battuta itu seorang musafir. Next. Kan sedikit. Enggak, Ibnu Battuta itu dia termasuk salah satu sosok musafir yang berpengaruh pada berpengaruh pada dunia gitu mungkin ya gitu. Kenapa dia sempat dijuluki sebagai Marco Polo Muslim. Udah keren bener kan, Marco Polo Muslim. Dia menjelajah dari Maroko, kemudian dari Palestina, kemudian dari Argentina, kemudian kemana-mana gitu kan. Sampai akhirnya yang berkesan bagi dia adalah daerah Nusantara. Karena di beberapa perjalanannya gitu ya, di beberapa perjalanan dia kayak menuliskan beberapa kejadian-kejadian atau budaya yang dia singgahin kayak gitu. Salah satunya yang berkesan itu di Nusantara. Karena apa? Kerajaan Pasai menurut dia itu bagaimana cara memakmurkan masyarakatnya, kemudian tolerinnya kayak gitu-gitu Mas, kayak gitu. Tapi ya itu dia berkesannya waktu dia menginjakkan kakinya di Nusantara, di kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Tentang hijaunya, tentang Sumatera dengan bumi Andalasnya, mungkin kayak gitu ya, tentang ya itu tadi kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada lagi Mbak Nisa Tancil. Oke, Mbak Nisa Tancil, satu tebakan nih. Nisa apa yang suka nyuri rambutan? Nggak tahu? Iya, Nisa Tancil anak nakal suka mencuri rambutan. Apa? Udah. Sosok yang berpengaruh bagi dia adalah Om Don Hasman. Hasman. Dia orang Indonesia, Hasman dah gitu. Kenapa? Ini kita baca ya sedikit yang dia celotehkan. Karena Don Hasman ini berpengaruh bagi saya meneruskan perjalanan hidup yang makin hari makin fana. Makin fana. Yang fana itu waktu. Yang abadi itu kita. Wiranto. Nah,
Don Hasman ini orang Indonesia yang pertama kali menginjakkan kaki di Himalaya. Nah, oke. Kemudian beliau merupakan tokoh multitalenta yang paham arti sebuah perjalanan, sebuah ilmu fotografi, jurnalistik, sosial budaya, dan berbagai negara, manajemen perjalanan, dan sebagainya gitu ya, Boy. Kemudian beliau sangat ikhlas memberikan karyanya demi kepentingan ilmu pengetahuan, kayak gitu deh ya mungkin ya. Nah, sedikit informasi juga nih, Om Don Hasman itu, dia salah satu orang yang udah masuk suku Baduy Dalam gitu, Boy. Sangat dilarang sekali kan, aku juga pengen. Nah, kenapa dia udah berkelindan sekitar belasan tahun di suku anak dalam, Baduy Dalam? Anak dalam. Anak jalan. Anak dalam. Baduy Dalam gitu ya, Boy. Dia cukup lama di situ. Kemudian mungkin dialektika apa obrolannya dibangun dengan masyarakat sehingga dia bisa membawa foto tentang budaya di Baduy Dalam kayak gitu. Mungkin. Nah, foto-fotonya nggak di-share ya. Nanti kalau kalian dapat foto-foto Baduy Dalam itu kemungkinan hoax. Jangan dipercaya. Terus buat apa nih motor? Nah, foto-fotonya itu buat kajian budaya. Karena fotonya itu kan sebenarnya dia basicnya itu dia termasuk maestro etnofotografi gitu ya. Nah, karyanya itu dijadikan ilmu pengetahuan untuk biasanya antropologi kayak gitu, Mas. Dunia antropologi berkaitan dengan foto etno dia. Jadi nggak di-share, Jadi nggak di-share ya. di Kalau ke akun ini. mungkin kalau ada foto-foto kayak gitu ya hoax sebenarnya, itu cuma Photoshop itu. Itu bukan punya Om Don ya gitu ya. Gitu sih, termasuk kita salut sama Om Don dan keren Om Don mah. Nah, kemudian ada si Ed Maliholo, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam aku sangat tercerahkan nih di sini kalau dia bawa apa sosok Kanjeng Nabi nih, Mas ya. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alasannya ya karena saya kira sudah sepatutnya tidak boleh ada siapapun itu, baik politikus, ustadz, habib, aktor, artis, penulis, musisi, biduan. Wiranto. Kok Wiranto mulu kasihan ya. Dokter Tirta. Dokter Tirta gitu kan. Yang kepopulerannya melebihi beliau di hati kita sebagai umat muslim ya. Nah, momen perjalanannya itu tatkala beliau hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Sosok inspiratif manusia yang terkandung dalam peristiwa hijrah Kanjeng Nabi tersebut, saya yakin sudah banyak dari kita yang pernah baca, dengar, atau tahu. Hijrah secara berarti tarku, meninggalkan gitu dia. Oke. Terus. Jadi berpindah gitu kan ya. Oh iya, jadi dia berpindah gitu mungkin ya. Dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, itu mungkin nah di sini ada nih berpindah jadi yang buruk menjadi lebih baik. Salah satu aspek, nah ini korelasinya nih, oke menarik. Korelasinya mungkin ya berpindah jadi dari buruk menjadi baik itu adalah aspek terkait kerusakan lingkungan. Wah, ini mengarah ke berkelindan banget nih kita mungkin di sini ya. Kita harus hijrah dari sesuatu yang mungkin buruk gitu. Nah, kita menjadi lebih baik, termasuk ekologi. Ada kerusakan lingkungan. Nabi, sosok Kanjeng Nabi itu juga menjaga, ada beberapa apa sih namanya itu kayak gitu, dia memberikan suatu ajaran untuk mencintai lingkungan lebih baik kayak gitu kan. Waktu dia enggak apa sampai rokok. Enggak haram kan ini kalau Nabi itu. Jempore Wan. Saya ingat juga waktu SD mungkin pernah didongengin, ini semacam dongeng atau emang cerita fakta nggak tahu gitu ya, Boy. Waktu itu Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, ada salah satu daerah cagar alam, mungkin sekarang dibilang cagar alam ya. Ya, mungkin namanya cagar alam kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad itu nggak memperbolehkan satu daerah itu untuk dijadikan suatu gimana ya, dimanfaati ya kayak gitu, dimanfaati apalagi buat kepentingan individu gitu. Buat kepentingan individu maksudnya buat kepentingan personal kalian kayak gitu. Kalian belum ada waktu itu. Makanya nabi-nabi ya, sahabat-sahabatnya, karena suatu saat daerah ini itu menjadi itu kebutuhan bersama kayak gitu. Ini menjadi aset yang bakal berkelanjutan untuk berikutnya kayak gitu. Itu salah satunya menjaga kawasan alam mungkin kayak gitu, Mas ya. Aku lupa sih ceritanya secara detail kayak gitu. Itu mungkin salah satu Nabi Muhammad mencintai lingkungannya. Banyak sih. Banyak banget. Contohnya kalau secara
yang sederhananya kita pernah tidak boleh wudhu tuh sembarang buang airnya kayak gitu. Bahkan dalam perang itu kan kita nggak boleh. Dalam perang itu kita tidak boleh bunuh perempuan, buang anak, bunuh anak, sama tidak boleh menebang pohon kayak gitu. Itu salah satu sisi ekologisnya Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi ya teman-teman, gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa artikel-artikel yang mendekat ya artikel-artikel yang segmennya seperti itu. Oh iya, Islam apa namanya? Oh iya, mungkin nanti ada beberapa akun Islam hijau, Islam bergerak kayak gitu ya. Progresif. Islam progresif juga ada ya. Nah, itu banyak ngomongin ekologi yang disampaikan gitu ya, yang disampaikan dari sisi kajian Islam kayak gitu, Boy. Next ya. Gitu ya. Next ya. Hmm. Yang kedua dari teman kita Best Stranger, Chris McCandles ya Mas ya. Christopher, sapaan akrabnya pemuda California, dia mendasari perjalanannya dengan kemuakan terhadap sistem kapitalisme. Udah, iya sih. Nah, yang baginya telah sangat mempengaruhi proses komunikasi manusia. Oke. Dalam perjalanannya, Christopher melepas segala bentuk kemapanannya, ia membakar kartu kreditnya, menyumbangkan semua uangnya ke salah satu organisasi sosial gitu. Kebenciannya terhadap realitas palsu membawa hingga ke Alaska, tempat di mana ia meninggal. Di sana, dalam beberapa catatan hariannya, ia menulis begitu bebas, dan dengan mudahnya ia mengekspresikan bentuk dirinya pada lingkungan sekitarnya. Dia merasa begitu damai ketimbang saat masih hidup di kota. Terima kasih gitu. Oh ya oke. Terima kasih Christopher. Setelah kalian nonton film apa Into the Wild gitu kan ya, mungkin ada banyak di kepala kalian itu beda-beda tentang tidak bisa manajemennya kah, tidak dia mengenai Alaskanya kah, tapi sikap dia itu loh Boy, yang maksudnya kenapa dia berperjalanan itu mungkin jadi prosesnya, itu mungkin jadi pembelajaran kita kayak gitu, karena biasanya ada dua kubu nih. Ada yang bilang dia pejalan bodoh karena dia tidak membawa sebuah perlengkapan, persiapan kayak gitu mas. Ada yang dia bilang dia memegang teguh idealisnya kayak gitu. Dialektika yang mengiringi Christopher ini banyak antitesisnya atau tesisnya itu sendiri kayak gitu. Nanti mungkin kita ketika merekomendasikan film ini kita bahas di situ ya Mas ya. Kayak gitu. Terserah teman-teman mau menjadi kubu yang mana. Teman-teman bisa ngambil sintesisnya itu sendiri-sendiri gitu ya. Karena kalau saya pribadi cukup sangat salut sih terhadap sikap yang dia ambil, walaupun banyak hal ya namanya dramatis film ya. Karena belum baca juga buku dari Into the Wild yang dia tulis sendiri kayak gitu. Nah, lanjut ya Sogi dari Ikang MLJD. Apa ini MLJD? MLM nggak tahu. Sogi gitu ya. Sogi seorang pemuda intelektual dan seorang pendaki. Oke, dia merupakan salah satu seorang penyetus istilah pecinta alam di Indonesia. Yang saya kagumi dari dia adalah idealismenya sangat kuat dan kata-kata yang melekat pada diri saya adalah lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Sogi gitu. Iya, apa ya menurut kita bisa ini kitabisa.com. Ya, kita bisa belajar dari sosok Sogi ya. Kita menjuluk ini penjulukan universal atau kita universal ya? Ya, nah Sogi ini bapak pecinta alam karena apa? Karena dia pertama kali yang mencetuskan pecinta alam di Indonesia kayak gitu. Mama Pala itu sendiri kayak gitu. Hal-hal yang didapatkan di alam, hal-hal yang didapatkan di luar ruangan, dia implementasikan mungkin di jalan, di kota, di politik kayak gitu. Nah, untuk sekarang ya kita bilang Sogi ini seorang pecinta alam yang ideal kayak gitu. Itu sih ya Mas ya. Harapannya buat teman-teman Mapala kita bisa mengambil sisi-sisi atau idealismenya dari Sogi kayak gitu. Secara holistik menyeluruh. Kayak gitu ya, Boy. Kita masih belajar sih, maksudnya apa-apa yang disampaikan Sogi, apa-apa perjuangan dia, karena setahu saya baru seorang Mapala Sogi yang naruh bendera bunga mawar ke laras panjang TNI kayak gitu boy, keren bener tuh. Nah ini mungkin dari pengedar kata Agustinus Wibowo.
Mas Agustinus Wibowo sebagai seorang backpacker, menurutku dia cukup unik dalam memilih destinasi. Oke. Ketika para backpacker lain pergi melancong ke luar negeri untuk menjumpai beragam keindahan, beliau justru lebih tertarik berkunjung ke negeri-negeri perang yang notabene bisa mengancam keselamatan jiwanya. Gitu. Dia tidak hanya eh, berkelana, beliau pun juga menuliskan apa-apa yang dijumpai di sepanjang perjalanan. Baik itu tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain kayak gitu. Ya, menurut Mas pengedar kata ini dia cukup gila terhadap itu gitu. Nah, baginya eh oleh-oleh terbaik dari sebuah kunjungan adalah informasi baru atau hal yang non populer terkait kondisi Wibowo, kondisi tempat yang sedang dan telah kita kunjungi. Dan Mas Agustinus Wibowo telah melakukan itu kayak gitu. Mas Agustinus Wibowo gitu ya. Mas Agustinus Wibowo lahir di Lumajang kalau nggak salah gitu ya. Aku pernah baca, tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Jadi kalian seneng dong sebagai orang Lumajang ada sosok seperti dia gitu. Cukup ya, saya sepakat dia cukup gila karena dia pergi jatuh rokoknya. Dia pergi berdestinasi ke beberapa wilayah yang notabene emang wilayah peperangan gitu kan ya. Dia pergi ke mana sih Mas? Ke Afghanistan, kemudian sampai ke perbatasan Gaza nggak sih dia kalau nggak? Aku pernah lihat sampai dia diundang gitu boy, diundang di acara talk show-nya Kick Andy. Dia memaparkan keadaan-keadaan di daerah-daerah destinasi dia kayak gitu. Dan sosok menariknya si Mas Agustinus ini adalah dia mencatat kayak dia punya catatan perjalanan gitu setiap destinasi yang dia kunjungin sampai dia akhirnya menulis buku sampai dia nulis buku trilogi buku dia ya trilogi titik nol itu boy. Nanti mungkin kalian bisa baca buku itu kan menurut kita itu ya recommended ya karena bukunya kayak anti mainstream ya Mas ya. Dia kayak mengangkat isu sosial, isu budaya setiap perjalanan yang dia temui di beberapa daerah-daerah destinasi yang dia kunjungin kayak gitu boy. Salah satu hal yang apa ini bisa bilang lucu atau gimana ya, kalau nonton di Kick Andy tuh dia pernah hampir dia diperkosa sama laki-laki gitu waktu di daerah dia berkunjung. Iya dia kayak gitu loh. Aku mau ngomong sodomi keluar juga. Iya kayak gitu. Dia pergi ke daerah itu kemudian dia hampir disodomi kayak gitu, diperkosa gitu. Nah itu mungkin salah satu realitas sosial budaya di daerah konflik kayak gitu. Nah Mas Agustinus ini tidak hanya jadi tidak hanya menawarkan tentang destinasi yang dia kunjungi dari keindahan atau apa gitu. Dia menawarkan dari sisi sosial budaya yang dia kunjungi dan itu keren sih Mas Agustinus. Dia cukup lama ya, cukup lama nggak sih, sekitar berapa tahun kayak gitu. Nanti teman-teman bisa deh baca bukunya gitu ya, baca buku trilogi titik nol. Oke. Nah, untuk edisi selanjutnya nanti kita akan merekomendasikan gitu. Video kita akan merekomendasikan beberapa buku, beberapa film. Kenapa? Mungkin nanti akan untuk menemani teman-teman yang sekarang lagi semi lockdown, mungkin yang bekerja cuma bisa di rumah kayak gitu. Nah, buku apa, film apa nanti tunggu ya. Maksudnya buku-bukunya masih dengan segmennya pejalan kayak gitu. Film-filmnya masih dekat dengan segmennya pejalan kayak gitu ya, boy. Untuk edisi kali ini cukup di sini dulu ya, nggak apa ya. Sampai jumpa di edisi nanti. Merek-merek apa peralatan outdoor yang nyuruh kita untuk belajar terus, tau gak?